Sebelum kita sama-sama muji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau baik, Engkau bekerja di setiap langkah hidup kami Tuhan. Membimbing kami dari satu titik menuju titik yang lainnya Tuhan, sehingga kami menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan sama-sama memuji dan menyembah Engkau, Raja di tempat maha tinggi. Kami memuji dan menyembah Engkau sebagai ungkapan syukur kami, karena Engkau adalah Raja yang layak ditinggikan di tempat ini Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Amin. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Yesus, kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik,
kondisi baik, dalam kondisi buruk hidup kami. Ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik, untuk selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami sungguh percaya bahwa ada kemenangan, bahwa ada mujizat tersedia bagi setiap kami. Kebesaran-Mu
kebesaran-Mu, amin. Kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku. Ini iman percaya kami Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Katakan masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau yang jaga hidup kami, Kau yang jaga setiap langkah kami. Tak sekali pun Kau tinggalkan, tak sekali pun Kau tinggalkan. Sungguh kami percaya, sungguh kami percaya padamu. Kau gunung batu, Kau tak pernah ada. Kau sumber rahasia, Kau yang jaga Oh Yeshua, Yeshua. Tiada yang seperti, tiada yang Kau yang berkuasa, Kau yang besar dan kasih Tuhan. Terima kasih Kami sembah Kau Yesus, kami akan Kau di tempat ini. Tiada yang lain, hanya Nama Yesus. We worship You. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Kaulah perisai dan kekuatan kami, Yesus. Jamah setiap kami Tuhan di tempat ini, Tuhan. Yes, Yesus, jamah setiap jemaat bertempat ini. Kami butuh Kau Tuhan di tempat ini, Yesus. Jesus, 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 Jesus. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu,
sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, punya Bapa yang baik seperti Engkau. Kini hati kami datang untuk memberi. Kami memberi bukan karena kasih-Mu Tuhan, bukan karena kebaikan yang kami alami, tapi kami memberi karena sudah tak terbatas lagi kasih-Mu Tuhan. Sudah tak terbatas lagi pertolongan-Mu di dalam setiap hidup kami. Ini persembahan kami, persembahan yang hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Saudara bisa memberi dengan penuh ucapan syukur. Kita persiapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Ada satu lagu yang selalu menekuk di hati setiap kita. Mungkin selama ini kita berpikir, Tuhan kemana? Kok Tuhan gak ada di samping kita pada saat kita merasakan kesusahan, kegelisahan, mungkin pada saat pandemi dan mungkin pada saat hari ini. Dan mungkin ada lagi kegelisahan di tahun 2023, muncul isu mau resesi. Tapi satu yang harus kita percaya, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong saya dan saudara. Itu yang perlu kita camkan, itu yang perlu kita yakini dalam hidup kita. Dan biarkan lagu ini mengantar dan sadari bahwa kebaikan Tuhan sungguh tiada batasnya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan musim akan selalu musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Katakan tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan pasti melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama jemaat kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarkan jemaat sendiri yang angkat pujian ini dari awal. Akan
selalu katakan kasih Tuhan tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap yes Tuhan. Ku yakin Tuhan karena burung di udara Tuhan pelihara, semua karena kasih Tuhan. Sama-sama kita akan pujian ini lebih. Tuhan selalu menolongku, katakan selalu, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, katakan selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita akan tujuan ini, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat sendiri yang angkat pujian ini, katakan Tuhan selalu. Lebih dahsyat, katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bisa bangkit berdiri dan sama-sama. Tuhan selalu menolongku,
Bapa, terima kasih Engkau selalu menjaga kami, Engkau pelindung kami. Kami mengucap syukur siang sore hari ini kami berkumpul kembali di tempat ini. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah membawa pujian penyembahan siang sore hari ini. Biarlah menjadi dupa yang harum. Kami yang akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi anak-Mu. Apa yang keluar dari lidah bibir anak-Mu ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami siap mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim PAW yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini tetap untuk tema bulan Oktober daripada Sinode YHS, yaitu Healing and Restoration of Church. Multimedia bisa ditampilkan? Ya. Healing and Restoration of Church. Tetapi sudah disampaikan Pastor Petrus Gembala di tempat ini beberapa minggu yang lalu bahwa gereja ini bukanlah dalam artian gedung gerejanya, tapi kita sebagai ciptaan Elohim yang sempurna, sebagai anak-anaknya, itulah yang dimaksudkan healing and restoration of church. Jadi hidup kita, hati kita, diri kita masing-masing. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-27, demikianlah firman Tuhan, supaya Dia dapat menampilkan di hadapannya gereja yang cemerlang, yang tidak bercacat atau kerut atau sesuatu yang serupa itu, yakni gereja yang kudus dan tanpa cela. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita diciptakan sempurna sesuai dengan gambar Elohim, sesuai dengan rancangan rencana Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita itu menjadi gerejanya Elohim yang cemerlang, yang tidak bercacat ataupun bisa dikatakan menjadi sesempurna mungkin seturut dengan rencana Elohim. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini banyak sekali kita jumpai anak-anak Tuhan yang saat hidupnya itu ada pergumulan, saat hidupnya menghadapi persoalan sangat berat, bahkan sulit untuk bisa mengatasinya ataupun melewatinya. Tetapi kita percaya bahwa setiap daripada kita diciptakan Elohim sesuai dengan firman-Nya Efesus 5 ayat 27 ini, kita itu menjadikan kuat. Kenapa? Karena ada kasih-Nya. Next, Efesus 5 ayatnya yang ke-29, sebab tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya sendiri, sebaliknya ia memelihara dan menyayanginya, sebagaimana pula Tuhan terhadap gereja. Firman ini sangat luar biasa. Kenapa saya ambil dan saya sampaikan dengan logo Family Blessing? Saya sampaikan di tempat ini bahwa moto daripada Family Blessing saya sangat hafal. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Saat ini saya sampaikan dan bahwa Family Blessing ini menjadikan saya kuat.
bahwa sebab tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya. Enggak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, menyakiti tubuhnya sendiri. Yang banyak adalah orang yang egois, mementingkan diri sendiri, menjaga kesempurnaannya sehingga seringkali menyalahkan orang lain. Tetapi dari firman inilah kita harus menjaga tubuh kita, menyayangi, memelihara sebagaimana Tuhan terhadap gereja. Jadi kita sebagai gerejanya itu harus semakin menjadi baik. Setiap daripada kita banyak mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya, dalam kesaksiannya, dalam kesehariannya. Saya bisa ada di tempat ini, berdiri di mimbar ini, juga ada orang yang mengasihi saya, orang yang mencintai saya, orang yang perhatian kepada saya. Selain daripada keluarga, juga Pak Petrus sebagai gembala di tempat ini yang selalu mendukung saya, mensupport saya untuk semakin maju. Sesuai dengan moto daripada gereja YHS, kita itu harus semakin dari jemaat biasa menjadi hamba Tuhan yang militan. Militan dalam artian banyak hal sesuai talenta yang diberikan Tuhan kepada masing-masing daripada kita. Kenapa? Kita sebagai ciptaan Elohim yang sempurna, Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa rencana master plan-nya Tuhan Yesus sangat luar biasa atas diri kita. Kita nggak bisa, kadang-kadang kita merasa seringkali punya pikiran kita. Betul Bapak Ibu? Punya pemikiran kita, oh saya nanti kepinginnya begini, akan begini, begitu. Tetapi kalau tidak sesuai dengan rancangan rencananya, itu semua pasti tidak berjalan dengan baik. Firman di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-29 ini, saya boleh ilustrasikan di dalam kehidupan saya sebagai papa, sebagai orang tua terhadap anak-anak. Ini saya ilustrasikan Tuhan terhadap kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Kalau mendidik anak dari kecil, diajari, berjalan, jatuh, dituntun, diarahkan, ini gak baik, ini baik. Kemudian harus sekolah, dibangunkan, pagi-pagi masih nangis, dengan kasihnya orang tua, mengajak, mandi, sarapan, antar sekolah, kadang-kadang masih ngantuk, masih kecil. Next levelnya SD, dibangunkan masih ngantuk, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. SMP dan seterusnya hingga sampai dengan SMA. Tetapi pada saat sudah usia sekolahnya itu studinya di universitas, kita sebagai orang tua sangat berkurang mengarahkan, bahkan menegur atau memarahinya. Demikian juga Tuhan Yesus, kasihnya yang sempurna kepada kita itu juga sama. Diarahkan, dibimbing, diajari, ditegur. Tetapi lama-lama juga Tuhan kadang-kadang karena anaknya banyak, ya enggak setiap hari memperhatikan. Tetapi kasihnya Tuhan Yesus atas kita semua yang sungguh luar biasa. Kita percaya bahwa kita sebagai anak-anaknya, sebagai ciptaan Elohim yang luar biasa, itu kita bisa kuat. Amin. Next. Di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-30, kenapa? Sebab kita adalah anggota-anggota tubuhnya.
dari dagingnya dan dari tulang-tulangnya. Kita ini sempurna, kita ini anggota tubuhnya Tuhan. Setiap kita bergandengan tangan, saling topang, saling mendukung, saling support, semua akan menjadi baik. Kalau kita ada di dalam gereja YHS Jakarta ini, kita di dalam sinode gereja YHS, kita ada fellowship di dalam family blessing. Kenapa? Supaya kita bisa sama-sama saling mendukung. Saling apa? Dalam kesatuan hati untuk apa? Tumbuh bersama. Tujuannya apa? Tetap master plan-nya, rencananya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Elohim. Amin Bapak Ibu. Nah, karena kita ini sebagai anggota-anggota tubuhnya, dari dagingnya dan dari tulangnya, maka dari itu kita harus menjaga. Sesama daripada anggota tubuhnya, sama dengan kita mata. Matanya melihat, mau mengambil nggak bisa, butuh anggota tubuh yang lain, butuh tangannya. Lah mengambil nggak nyampe, bagaimana? Butuh kakinya berjalan untuk mengambilnya, butuh otaknya. Kadang-kadang kita sudah kakinya sakit, menggunakan anggota tubuh yang lain, menggunakan mulutnya, minta tolong istrinya, minta tolong anaknya, minta tolong temannya, minta tolong sekitarnya. Jadi kita ini sebagai anggota tubuhnya harus semakin kuat. Kita kembali mengandalkan kasihnya Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Jadi kalau kita ini seringkali melihat di dalam persekutuan, di dalam lingkungan, di dalam kompleks perumahan, di tingkat RT, RW, dan seterusnya, kita kadang-kadang seperti Ikang mungkin di komunitasnya bermain tenis, mungkin di komunitasnya main golf. Kita bisa menjadi berkat, kita menjadi memenangkan jiwa. Kita kadang-kadang sharing, menyampaikan sesuatu hal, fellowship, sampaikanlah Injil kebenaran dan anugerah. Kenapa? Karena supaya banyak jiwa dimenangkan. Di sini ada orang-orang yang mengasihi saya sebagai papa, sebagai suami. Kita dalam keluarga yang kecil, sering saya sampaikan di dalam fellowship bahwa kita dalam komunitas kecil, kita harus saling mengasihi, harus saling topang, saling mendukung, saling support. Sehingga apa? Sehingga dari diri kita, dari saya sebagai orang tua, dari istri saya sebagai mama, sebagai ibu, kami sebagai orang tua, kami statementkan dari mulai diri kami sebagai orang tua, menciptakan generasi yang lebih baik di dalam kehidupannya bersama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 dan 7. Bisa ditampilkan ya. Nah ini Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Jika kamu telah mengenal Aku, tentu kamu mengenal Bapa-Ku, dan mulai sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia." Kita kembali ke Bible,
kita kembali kepada firman Tuhan bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah hidup bagi kita semuanya. Jadi di dalam kita sebagai gereja-gerejanya Tuhan ini, kita memiliki kewajiban, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kepercayaan, yaitu kembali bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah hidup itu sendiri. Kita semua kalau sesuai dengan master plan-nya Tuhan, kita menjadi dari jemaat-jemaat biasa menjadi hamba Tuhan yang militan. Kalau gembala di tempat ini melakukan pelayanannya di dalam memberi makan saudara-saudara di luar sana yang membutuhkannya, itu juga memiliki kasihnya Yesus. Amin Bapak Ibu. Memiliki kekuatannya, memiliki keberaniannya. Mungkin di antara kita melakukan hal seperti itu nggak bisa, tetapi kita bisa menjadi berkat dalam hal yang lain. Apakah berkat itu hanya melulu tentang makanan dan minuman, atau artinya dalam tanda petik hanya soal uang? Saya pastikan dari tempat ini bahwa berkat Tuhan tidak melulu tentang makanan dan minuman ataupun tentang uang. Kalau hari ini saya bisa berpenampilan seperti ini, bisa berbicara seperti ini, itu ada orang-orang yang mengasihi saya. Ada orang yang menyarankan bagaimana menata rambutnya, orangnya ada di depan saya ini. Ada orang yang memilihkan baju begini begitu, itu istri saya. Ada orang yang membimbing saya bagaimana untuk bisa menyampaikan, men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, yaitu Bapak Gembala kita. Jadi di antara kita enggak ada yang ngomong enggak bisa, semua harus bisa. Yang ada orang mau atau tidak mau. Saya membuat PPT hanya bisa membuat draftnya. Yang membuat PPT anak. Kadang-kadang nanti dibuatkan Jesua. Jadi untuk saling topang inilah kita menjadi gereja-gerejanya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang firman yang terakhir, boleh pemain musiknya naik ke mimbar ya. Mazmur 133 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Nyanyian siara dari Daud, lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Ayat kedua, seperti minyak yang berharga di atas kepala yang meleleh ke janggut, bahkan ke janggut Harun yang mengalir ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi kita menjadi gereja-gerejanya, memiliki kesatuan, bersatu, bersama, memenangkan banyak jiwa karena berkat Elohim Yahweh sudah dipersiapkan bagi kita semuanya. Yesus HaMashiach memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami sungguh bersyukur kami bisa mendengarkan. Begitu Engkau mengasihi kami, begitu Engkau memegang setiap hidup kami Tuhan. Kau juga memberkati Pesta APS Gunarto yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai lebih lagi di dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan Tuhan Yesus yang terbaik kami mau beri kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita saksikan di HS News minggu ini. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mana lebih dahsyat semangatnya, semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Saya mau kita semua bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Hey. Yang percaya sama-sama kita katakan. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus segala kuasa iblis dikalahkan. Katakan, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Jemaat katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber
Haleluya. Mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa Yahweh, kasih yang melimpah dari Yesua HaMasiah, penyertaan perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita semua sejak sore hari ini hingga sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati, studi anak-anak diberkati, usaha pekerjaan diberkati, pelayananmu diberkati. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.